Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Selasa 26 April bersama saya Rom Padzono. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga kasih kesehatan, damai sejahtera, selamat Paskah dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan dan merenungkan, meresapkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang kamu, tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Ia tidak hanya tidak tahu tetapi tidak mengerti. Mungkin saja dia tahu tetapi tidak mengerti, tidak paham, tidak menghayati. Hanya tahu teori saja, seperti tertulis, seperti ada dalam aturan. Nikodemus itu pengajar. Sebagai pengajar pasti tahu banyak soal-soal seperti itu. Namun rupanya pengetahuannya sekedar pengetahuan untuk memberitahu orang lain, untuk mengajar orang lain, namun tidak untuk membimbing dirinya. Itulah kiranya yang menjadi kelemahannya. Kelemahan itu juga bisa terjadi dalam diri kita. Kita ini dalam kapasitas pribadi adalah pengajar, pendidik, guru, pembimbing bagi yang lain. Bisa jadi itu adalah anak kita, bisa jadi itu adalah teman, atau itu adalah orang yang kepadanya dipercayakan kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah aku juga mengajar, mendidik diri sendiri atas apa yang saya sampaikan kepada orang lain? Tentang Nikodemus, rupanya apa yang disampaikan oleh Yesus padanya membuat dirinya mengikuti Yesus sampai disalib. Dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 39 sampai 40 dinyatakan demikian. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang untuk waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Nikodemus mendapat warta Yesus awalnya. Akhirnya menjadi muridnya dan setia mengikutinya sampai akhir. Demikian juga kita. Kita telah dibaptis. Adakah ada kesetiaan iman pada Yesus Tuhan, jalan kebenaran dan hidup? Adakah kita makin tumbuh dan berkembang atas apa yang kita sampaikan, kita berikan kepada orang lain tentang hal-hal rohani? Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam diri putramu Engkau menyatakan kepenuhan hidup baru kepada dunia. Anugerailah kami kesanggupan untuk mewartakan kemuliaan putramu yang telah bangkit, agar dapat memperoleh karunia yang Kau janjikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati, melindungi, dan membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.